منه وجهه وكرمه الواسع رحمة الله كثيرا أنا الجليل بنا ذكره سلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد jemaah suatu masjid Mustabik Khairat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah di subuh Jumat hari ini oleh Allah kita ditakdirkannya untuk bisa menunaikan apa yang merupakan kewajiban atas kita selaku hamba-hambanya dalam hal ini adalah salat subuh di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan buat kita ini karena menjadi pilihan kita, karena kita yang mengikhtiarkan atau mengupayakannya, akan memberikan kebaikan jualah pada akhirnya kebaikan baik selagi kita menjalani hidup di dunia ini maupun kebaikan untuk hidup kita yang akan datang, sekalipun akan datang namun pasti sekali, yaitu hidup di akhirat nanti. Mari kita ikhlaskan selanjutnya sholawat teriring salam buat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga buat keluarga beliau, buat sahabat, kerabat, dan mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ittiba' dengan beliau, mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ajaran Islam adalah ajaran yang menyeluruh. Dimaksud dengan menyeluruh adalah meliputi seluruh bidang kehidupan. Tidak ada satu bidang pun dari bidang-bidang kehidupan yang ada yang tidak diatur oleh Islam. Pertama, yang kedua, ajaran Islam itu adalah ajaran yang terpadu atau terintegrasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ajaran Islam itu tidak bisa dipisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ajaran Islam itu ada nanti pokok, prinsip, ada kemudian cabang, furu'. Sehingga dia benar-benar merupakan satu kesatuan yang tertata, yang mesti duduk sebagaimana mestinya.
Ini memang penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Kadang-kadang orang tahu sepotong dalil, entah itu firman, entah itu sabda, entah itu ayat Quran, entah itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas membuat kesimpulan. Ini kadang-kadang memang berbahaya, kadang-kadang berbahaya. Contoh, yang penting jujur. Kalau sudah jujur, dijamin surga. Misalnya, nah karena kesimpulannya yang penting jujur, kalau sudah jujur pasti nanti surga. Maka orang berusaha untuk selalu jujur. Dalam waktu yang sama dia bukan orang yang beriman. Jujur memang tapi orangnya kafir. Jujur memang tapi orangnya bukan muslim. Iya enggak? Jadi enggak? Kan enggak jadi kan? Ya inilah karena memang membuat kesimpulan yang tidak menyeluruh, tidak melihat dalil-dalil yang lain. Kita tambah lagi contoh yang lain. Yang penting tidak sombong. Memang tidak salah. Sombong itu tidak diinginkan. Sombong itu tidak diinginkan. Tapi kalau kemudian memang orangnya tidak sombong, orangnya rendah hati, orangnya tawadhu, tapi dia tidak pernah menegakkan sholat, perintah-perintah agama diabaikan, ini juga tidak jadi. Ini juga tidak akan berarti bagi dia ketidaksombongannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah kita ulangi sekali lagi bahwa ajaran Islam itu ajaran yang menyeluruh, dalam waktu yang sama juga ajaran yang terpadu. Menyeluruh, tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Terpadu, dia memang tidak bisa dipisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Cabang tegak di atas pokok. Cabang, tapi pokoknya ndak beres. Ndak demikian berislam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang jaminan surga memang banyak. Tapi sekali lagi dia tidak mungkin berdiri sendiri.
Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada nanti kaitannya dengan yang lain. Pasti dia tegak di atas usul, di atas pokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqa. Apa kata Rasulullah? Aku menjamin surga. Maulah saya karena jaminannya surga. Kan gitu kan? Aku menjamin surga di terasnya, sekalipun di teras, di emperan, tapi tetap di surga. Aku menjamin surga di teras surga, di emperan surga bagi yang meninggalkan perdebatan. Sekalipun dia ada pada pihak yang benar. Tidak mau berdebat, mengalah. Sekalipun dia sebenarnya ada pihak yang benar. Karena memang berdebat biasanya disertai oleh emosi. Karena memang berdebat tidak jarang yang diinginkan adalah menang-menangan. Padahal sejatinya bukan menang-menangan. Sejatinya adalah benar-benaran. Ya yang benar ya itulah yang diinginkan. Tapi kalau menang-menangan biasanya yang lebih ngotot, yang lebih lihai bicaranya, dialah nanti yang memenangkan perdebatan. Nah, Rasulullah ternyata menjamin. Jaminan Rasulullah apa? Kita ulangi. Aku menjamin orang yang meninggalkan perdebatan, sekalipun dia ada pada pihak yang benar, dia berhak mendapatkan surga, sekalipun hanya di teras surga. Masya Allah. Hadis tidak salah. Tapi menjadi salah dalam penerapannya kadang. Kapan salah dalam penerapannya? Ya itu tadi, ya udahlah. Saya pokoknya kalau udah orang berdebat, udah saya sudah pilih diam aja lah. Saya tidak mau melayani. Ya. Kan surga kan balasannya. Begitu kan? Hanya tidak mau berdebat sudah pasti dapat surga. Nanti dulu lah. Tentu dimaksudkan adalah ahlu surga itu orang yang tidak doyan berdebat. Tentu dimaksudkan itu. Tapi tidak semua orang yang tidak doyan berdebat menjadi ahlu surga. Kenapa? Lah, akhirnya kan ditanya lagi kenapa? Padahal Rasulullah mengatakan, aku menjamin surga bagi orang yang tidak mau bertengkar, berdebat.
Kan begini, kan begini. Ahlu surga itu terdaftar dulu. Terdaftar dulu. Terdaftar enggak? Kalau tidak terdaftar bagaimanapun tidak akan. Apa yang menjadi syarat utama terdaftarnya sebagai ahlu surga? Ini dahulu yang harus didudukan, yang harus dipahami. Orang tidak akan terdaftar sebagai ahlu surga kalau bukan ahlu tauhid. Kalau bukan ahlu tauhid. Biar jungkir balik, biar menepati nanti yang terkait dengan ya kejujuran, ya, yang terkait dengan tidak mau berdebat. Dia tidak pernah mau berdebat, dia selalu jujur. Tapi dia bukan ahlu tauhid. Sia-sia. Yang begini-gini memang harus dijelaskan ya. Yang seperti ini memang harus dijelaskan. Jelaskan bahwa jaminan surga itu akan didapatkan, syarat utamanya adalah orang ahlu tauhid dulu. Bukan ahlu syirik. Bukan ahlu bid'ah. Ini dulu. Nanti kalau ditanya, kenapa itu merupakan jaminannya? Kenapa itu merupakan jaminannya? Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab ya. Tauhid yang berarti mengesahkan. Siapa yang diesahkan? Yang diesahkan adalah Tuhan. Yang diesahkan adalah Allah. Esa hanya satu yang maha kuasa, yang maha mengatur, yang maha berkehendak, yang benar untuk ditaati, yang benar untuk dimintai pertolongan, yang bisa memberi, yang bisa menahan, yang mampu mencelakakan, yang juga mampu memudaratkan, yang mengabulkan dan atau yang menahan. Lihat, ahlu tauhid seperti itu keyakinannya. Kalau ini tidak diyakini, berarti orang bukan ahlu tauhid. Kalau dalam sikap dan tindakan tidak sejalan dengan tauhid, berarti bukan ahlu tauhid. Berlindung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, meyakini ada yang bisa mencelakakan selain Allah. Adalah ahlu syirki, bukan ahlu tauhid. Jujur orangnya tapi bukan ahlu tauhid. Tidak mau bertengkar, tidak mau berdebat, tapi bukan ahlu tauhid. Tidak sombong tapi bukan ahlu tauhid. Tidak jadi, sia-sia.
Surga itu kan buah ya, atau ganjaran. Buah atau ganjaran dari keimanan kita, keyakinan kita, amal kita. Saya ulangi, surga itu buah atau hasil dari amal kita, kerja kita, ibadah kita yang didasarkan pada keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan iman, tauhid, akidah, tauhid. Sebaliknya nanti neraka. Neraka juga adalah buah. Tapi sebaliknya buah dari keingkaran, kekafiran terhadap uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma dan sifat Allah. Sekalipun dalam tanda kutip orangnya baik-baik kok, orangnya ramah, orangnya santun, tapi ingkar, tapi tidak percaya, tapi kafir. Tidak ada artinya apa-apa yang dia lakukan dalam bentuk kebaikan sekalipun, karena ini alasan utamanya ya, karena dia tidak mengimani, dia tidak mempercayai, tidak mengimani ketuhanan Allah, tidak mempercayai hukum-hukum Allah. Kemudian menuntut balas, minta ganjaran dari Allah. Akankah Allah memberi ganjaran? Memberi ganjaran Allah, percayai dulu. Akan memberi ganjaran Allah, imani dulu. Tidak akan didapat ganjaran dari Allah. Begitu orang tidak mempercayai, tidak mengimani. Akal sehat main sebenarnya ya, jalan sebenarnya ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengerti, memahami ajaran Islam. Jadi dengan kata lain saya harus mempertegas, kita harus memberikan tegasan ya. Bereskan tauhid dulu. Bereskan keimanan dulu. Hadis tadi belum berhenti ya. Masih ada lanjutannya. Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin surga di emperan surga bagi orang yang tidak suka bertengkar, berdebat, sekalipun dia ada pada pihak yang benar. Itu pertama. Sudah saya jelaskan tadi ya. Memang orang-orang ahli surga itu orang yang tidak suka berdebat. Betul. Memang orang-orang ahli surga itu orang yang sudah tidak suka bertengkar. Betul. Tapi apakah setiap orang yang tidak suka bertengkar ahli surga? Nanti dulu. Nanti dulu. Yang tidak suka bertengkar, yang tidak suka berdebat, dan dia memang orang yang beriman. Tidak suka bertengkar, tidak suka berdebat, tapi dia bukan orang yang beriman. Nah, nihil. Lanjutannya, wa ana za'imu baitin liman tarakal muzaha wa in kana kadziba. Iya.
Aku juga kata Rasulullah, ana za'imu baitin fi wasatil jannah. Aku juga menjamin surga. Aku juga menjamin surga. Yang ada kepentingan kita maklumi, tapi yang tidak ada kepentingan apa ya? Tidak ada kepentingan tapi tidak mau ngaji. Tidak ada kepentingan tidak mau duduk di majelis ilmu. Kapan akan ngerti Islam? Kapan akan memahami Islam? Yang tidak ada kepentingan tapi wah kayaknya bukan aliran kita deh. Bukan kelompok kita deh. Manusia yang terbawa arus yang seperti ini ya juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Kelompok sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, ya. Kamu tidak ada urusan dengan mereka, wahai Muhammad. Ya. Kelompok yang berurusan dengan Islam, Islam tidak berurusan dengan kelompok. Artinya adalah iya, kelompok. Kalau sejalan dengan Islam, oke. Ya, tapi kalau tidak sejalan dengan Islam, ya jangan. Dan dapat dipastikan ya, kelompok pastilah ada plus minusnya. Pastilah ada plus minusnya ya. Dan kalau bukan untuk izul Islam wal muslimin, tidak ada plusnya, ya ada minus saja ya. Kelompok tapi bukan untuk kepentingan Islam dan umatnya, tidak ada minus, tidak ada plusnya, tidak ada nilai positifnya. Pahami itu, pelajari itu. Saya lanjutkan. Iya. Ana za'imu baitin fi wasatil jannah liman tarakal muzaha wa in kana kadziba. Ya, aku menjamin surga di tengah-tengah surga. Bagi orang yang tidak mau ya bergurau bercanda, sekalipun hanya gurauan candaan, tapi ya begitu yang dicandakan dusta kan menjadi berisiko juga. Jangan. Rasulullah menjamin orang yang tidak mau ya bergurau bercanda sekalipun sebenarnya ya tidak sesungguhnya menjamin surga. Tidak salah, betul saja. Tapi lagi-lagi siapa orangnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ya di dalam hadis ini, wa ana za'imu baitin liman hassana khuluqah wa ana za'imu baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin surga tertinggi. Kalau bisa surga tertinggi, kenapa tidak? Aku menjamin surga tertinggi. Bagi siapa? Bagi yang senantiasa memperbaiki karakternya. Bagi yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Rajin salat belum tentu juga. Rajin ibadah belum tentu juga. Yang penting baiki akhlaklah. Begitukah?
Tidak begitu, tidak begitu. Akhlak, kepribadian, karakter ya memang harus baik. Iya memang. Orangnya jujur, orangnya santun, orangnya apa adanya, orangnya ya tidak suka membusungkan dada, orangnya ya benar-benar murah hati, ya ringan tangan, suka menolong, bagus, bagus, bagus. Cuman orangnya tidak beriman. Atau mengaku beriman tapi belepotan dengan syirik. Ya. Ngaku beriman tapi belepotan dengan syirik. Ini poin ini nih memang juga harus dijelaskannya. Harus benar-benar kita mengerti ya. Belepotan dengan syirik, mengaku ahlu iman. Iman itu tidak bisa dicampur dengan syirik. Tauhid itu tidak boleh dicampur dengan syirik. Begitu ada kesyirikan bukan tauhid. Tauhid tidak memberi ruang bagi syirik. Makanya tauhid mengesahkan. Yang diesahkan bukan hanya zatnya. Diesahkan hukum-hukumnya. Hanya dia yang berhak membuat hukum. Diesahkan ketundukan. Hanya layak untuk tunduk kepada dia. Tidak ada ketundukan untuk selain dia. Diesahkan. Hanya dia yang pantas untuk kita berlindung. Hanya dia yang pantas untuk kita mintai pertolongan. Yang lain tidak layak, tidak pantas dan tidak akan bisa memberi apa-apa. Nah, orang kemudian membuka ruang, meyakini adanya penjaga hutan, meyakini adanya penjaga laut, meyakini adanya yang bisa membahayakan, yang berada di pohon besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya ini kan merusak kan yang begini. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah sehingga yang diinginkan ya serupalah dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Akhlaknya bagus, perangainya bagus, karakternya bagus. Dalam waktu yang sama dia memang ahlu tauhid. Dia memang orang yang beriman. Ahlu tauhid bukan berarti juga orang yang tanpa kesalahan. Orang yang tanpa kekurangan. Orang yang tanpa ada cacat bukan. Tapi karena dia memang ahlu tauhid maka garansi atau jaminan atau terdaftar sebagai ahlu surga tadi itu tidak bisa ditip. Soal kesalahan ada yang nanti dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Iya, yang dimaafkan selesai, yang tidak dimaafkan berurusan. Artinya ada yang namanya mizan, ada yang namanya timbangan. Nah sehingga siksa kadang memang harus didapatkan bagi pendosa, tapi begitu dia ahlu tauhid, goal akhir nanti perjalanannya di akhirat adalah surga yang memang dijanjikan. Saya kira ini materi yang saya bisa sampaikan di subuh hari ini. Perhatian yang diberikan, terima kasih saya ucapkan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.